Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran sosiologi. Setelah menonton video pembelajaran sebelumnya mengenai permasalahan sosial dan partikularisme kelompok, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Simak baik-baik ya penjelasannya. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini, yaitu diharapkan siswa mampu untuk menganalisis berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas untuk mengenal jenis permasalahan sosial di masyarakat. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Mendengar kata permasalahan sosial, pernahkah kalian melihat suatu permasalahan sosial yang terjadi di televisi atau secara langsung? Tentunya, permasalahan sosial yang terjadi sangat membawa kerugian bagi banyak orang. Kira-kira, jenis permasalahan sosial apa saja ya yang sering terjadi di masyarakat? Yuk, kita simak. Jenis-jenis permasalahan sosial di masyarakat dapat kita identifikasi menjadi 4 macam, yaitu meliputi kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan. Video di samping menunjukkan permasalahan sosial berupa kemiskinan. Dapat kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang timbul karena adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Suatu kemiskinan ternyata dapat disebabkan oleh beberapa faktor loh. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor penyebab pertama yaitu faktor pribadi. Faktor ini menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, seperti kemalasan, buta huruf, penyakit mental, dan kemiskinan. Faktor penyebab kedua yaitu faktor geografis. Contohnya karena adanya pengaruh iklim dan cuaca yang kurang baik, adanya bencana alam, dan tidak adanya sumber daya alam yang memadai. Faktor ketiga yaitu faktor ekonomi. Contohnya seperti pengangguran, depresi ekonomi, dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Dan faktor terakhir yaitu faktor sosial. Faktor ini disebabkan karena adanya sistem pendidikan yang kurang layak atau tidak baik, sehingga dapat menimbulkan kemiskinan. Mendengar kata kriminalitas sangat menyeramkan dan merupakan tindakan yang membahayakan, bukan? Ya, tentu. Kriminalitas menjadi salah satu jenis permasalahan sosial di masyarakat. Tindakan kriminal dapat dilakukan secara terencana atau tanpa rencana. Bentuk dari tindakan kriminalitas seperti adanya perampokan, pembunuhan, penculikan, pencurian, penipuan, korupsi, dan lainnya. Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kriminalitas, di antaranya seperti adanya perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan ditambahnya pengangguran. Lalu disusul adanya pemerintah yang lemah dan korup, sehingga dapat mendorong orang mencari kesempatan berbuat jahat. Ketiga, adanya masalah kependudukan dan kesulitan, dan terakhir, adanya pengembangan sikap mental yang salah sehingga mendorong orang berbuat kriminal. Saat kita melihat cuplikan video mengenai kesenjangan sosial ekonomi, apa yang terlintas di benak kalian? Tentu saja, kesenjangan sosial ekonomi merupakan permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi dibagi menjadi 2 bentuk. Loh, ada apa saja ya? Pertama, kesenjangan klasik, di mana terdapat perbedaan kelas, status, kekayaan, pendapatan, dan pendidikan. Kedua, kesenjangan baru, yaitu kesenjangan yang lebih besar, seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Suatu kesenjangan sosial ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, seperti menurunnya pendapatan per kapita karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa adanya peningkatan produktivitas. Kedua, yaitu ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Dan yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Permasalahan sosial di masyarakat berikutnya adalah ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini dianggap sebagai masalah dikarenakan tindakan sewenang-wenang yang menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak adil. Ketidakadilan ini juga memiliki beberapa bentuk loh. Yuk mari kita simak satu-satu. Stereotip, di mana salah satu prasangka antar ras berdasarkan atas kategori ras, jenis kelamin, dan kebangsaan. Marginalisasi, merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk peminggiran kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya.
Subordinasi merupakan perilaku dalam hal pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Terakhir, yaitu dominasi, di mana kondisi di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Ketidakadilan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yuk kita simak ada apa aja sih faktor-faktor penyebabnya. Pertama, adanya sifat individualisme. Kedua, terdapat kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, kurang berfungsinya suatu lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dan yang keempat, terdapat diskriminasi yang berasal dari sekelompok atau orang. Selamat, kalian telah menonton video pembelajaran ini hingga selesai. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai paham dalam mengenali jenis-jenis permasalahan sosial di masyarakat? Setelah kalian mengenal jenis-jenis permasalahan sosial di masyarakat, maka di video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak dari permasalahan sosial yang ditimbulkan terhadap kehidupan publik. Tetap ikuti terus video pembelajaran ini, dan terima kasih sudah menonton.